warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Sofia. Bagaimana Selamat kabarnya malam, hari ini? selamat malam Pak Zima. Alhamdulillah baik. Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah Bu, hari ini baik. Eh, Maaf Bu Sofi, hari malam ini saya mengganggu waktunya. Oh, Ada tidak yang mengganjal ini Bu di hati saya. sama sekali tidak mengganggu Pak. Apakah ada sesuatu Pak di hatinya? Silakan boleh berbagi dengan saya ya. Iya Bu. Gini Bu, ceritanya itu ya, saya itu ingin mencari solusi Bu untuk masalah yang saya alami. Kepala sekolah itu sering kan meminta bantuan di saat jam pelajaran dan itu mengganggu fokus saya dalam mengajar Bu. Baik Pak, tadi tujuan Bapak adalah menemukan cara agar Bapak bisa tetap fokus saat mengajar meskipun ada permintaan dari kepala sekolah. Benar seperti itu Bapak? Apakah benar seperti itu Bapak? Halo Pak Zimam. Halo? Sepertinya suara headsetnya jenengan Oke, sudah. kurang bagus. Sudah. Saya ulangi lagi ya Pak ya. Bilang, Berarti tujuannya adalah menemukan cara agar Bapak bisa tetap mengajar dengan fokus meskipun ada permintaan dari kepala sekolah. Apakah itu benar? iya Bu, tepat sekali Bu. Saya itu tidak ingin pembelajaran terganggu setiap ada permintaan mendadak Bu. Oke, kita akan fokus pada itu ya Pak ya. Sekarang bisa Bapak ceritakan lebih detail lagi masalahnya seperti apa, seberapa sering terjadi, dan bagaimana dampaknya. Eh, ini sering terjadi sekitar 2 atau 3 kali di dalam seminggu. Kepala sekolah itu sering meminta saya untuk membantu tugas administrasi, rapat mendadak, atau kegiatan sekolah lainnya. Jadi setiap kali itu terjadi, saya itu harus meninggalkan kelas dan anak-anak ditinggalkan tanpa pengawasan. Mereka jadi tidak fokus dan saya kehilangan ritme belajar. Berarti semua itu pasti membuat Bapak semakin bingung ya Pak ya pastinya. Apalagi Bapak sudah merencanakan pembelajaran dengan baik. Kemudian apakah Bapak pernah berbicara dengan kepala sekolah mengenai hal ini Pak? Iya Bu, eh, sejujurnya ya Bu ya, sejujurnya belum pernah karena saya khawatir dianggap tidak kooperatif Bu. Saya takut jika saya menolak kepala sekolah merasa saya tidak mendukungnya. Hmm, jadi Bapak merasa terjebak ya Pak antara kebutuhan untuk mendukung kepala sekolah dan tanggung jawab jenengan saat mengajar murid. Kemudian menurut Bapak bagaimana seharusnya situasi ini diatasi agar Bapak bisa mendukung kepala sekolah tanpa mengganggu pelajaran? Bagaimana? Saya pikir ya, saya bisa mencoba kayak itu ya, bisa mencoba berbicara dengan kepala sekolah. Saya bisa menjelaskan bahwa saya itu sangat ingin membantu, tapi lebih baik jika itu dilakukan di luar jam pelajaran. Jika permintaannya mendesak, mungkin bisa diberikan pada waktu yang lebih cepat, seperti saat istirahat. Itu rencana yang baik sekali tentunya Pak ya. Apakah Bapak sudah memikirkan kapan waktu terbaik untuk mengajukan hal tersebut dan bagaimana Bapak akan menyampaikannya agar tetap positif? Saya berpikir untuk berbicara
dengan kepala sekolah setelah jam pelajaran selesai, Bu. Di waktu yang lebih santai, saya akan menjelaskan bahwa saya tetap ingin membantu, namun juga ingin memastikan bahwa kelas saya tidak terganggu. Bagus sekali Pak ya, berarti ya. Jadi rencana Bapak adalah berbicara secara sopan dengan kepala sekolah, menjelaskan bahwa Bapak ingin menjaga keseimbangan antara tugas tambahan dan kualitas pembelajaran. Apa tantangan yang mungkin Bapak hadapi? Mungkin tantangan utamanya adalah kepala sekolah itu tidak melihat ini sebagai masalah besar atau merasa bahwa saya menolak perintahnya, Bu. Berarti itu termasuk kekhawatiran yang masuk akal, Pak. Terus kemudian bagaimana Bapak bisa mengatasi itu jika memang terjadi? Saya akan tetap tenang tentunya dan fokus pada pentingnya pembelajaran di kelas. Mungkin saya bisa memberikan contoh tentang bagaimana permintaan tersebut atau permintaan bantuan kepala sekolah itu mempengaruhi murid-murid saya. Itu rencana yang baik ya Pak ya. Sekarang siapa saja yang terlibat Pak dalam rencana ini dan tanggung jawab apa yang harus diambil untuk menjalankannya? Tentu saya akan bertanggung jawab untuk berbicara dengan kepala sekolah. Selain itu, saya juga akan memastikan jadwal pembelajaran saya tetap jelas dan teratur, sehingga kepala sekolah bisa melihat kapan waktu yang lebih tepat untuk meminta bantuan. Baik Pak, jadi tanggung jawab Bapak adalah mempersiapkan percakapan dengan kepala sekolah ya, dan juga mengatur jadwal dengan baik agar komunikasi ke depannya bisa lebih jelas. Kemudian kapan Bapak akan melakukannya? Mulai kapan nih Pak? Mungkin saya akan mencoba berbicara besok, Bu, setelah jam pelajaran. Setelah jam pelajaran. Itu waktu yang baik sepertinya Pak ya. Setelah percakapan ini kita bisa mengatur pertemuan lagi untuk meninjau hasilnya ya Pak ya. Bagaimana menurut Bapak? Ya, saya akan memberitahu hasilnya dulu nanti. Saya merasa lebih siap sekarang untuk menyampaikan ini dengan cara yang baik. Luar biasa sekali ya Pak Zimam ya. Saya sangat mengapresiasi keseriusan dan kesadaran Pak Zimam untuk mencapai solusi bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan murid-murid di sekolah. Semoga percakapannya berjalan dengan lancar, dan saya yakin kepala sekolah akan menghargai keterbukaan Pak Zimam saat menyampaikan pendapat Pak Zimam. Terima kasih, Bu. Ini sangat membantu. Saya lebih percaya diri sekarang. Sama-sama Pak Zimam, kita akan berdiskusi lagi setelah jenengan berbicara dengan kepala sekolah ya. Ya, Bu. Sampai jumpa di lain kesempatan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.